Ya, halo adik sekalian, ya, siswa-siswi ibu kita. Nah, hari ini metode belajar kita di GIU menerapkan metode belajar secara online. Nah, jadi di sini Abang akan memberikan materi ajar yang berhubungan dengan materi yang berlangsung saat ini, yaitu tentang literasi asam basa. Ya, ini kalau kalian buka di buku paket kita itu ada pada paket 7 ya. Nah, paket 7 untuk kelas 11. Nah, jadi untuk materi literasi asam basa di sini nanti ada beberapa materi yang akan Abang ulas. Yang pertama kita lihat dulu tentang pengertian daripada literasi asam basa ya. Jadi literasi asam basa atau disebut juga dengan asidi atau asidi alkalimetri ya. Nah, oke adik-adik sekalian, di buku kita ya, di buku paket kita sudah lengkap materi tentang ini. Nah, cuman ini Abang ulas kembali ya, apa pengertian daripada literasi asam basa tersebut ya. Nah, jadi literasi asam basa ini merupakan analisis kuantitatif ya. Jadi ini merupakan analisis kuantitatif ya, untuk penentuan kadar daripada asam atau kadar basanya ya. Jadi nanti di sini kita menentukan kadar dalam molaritas si asam atau si basa. Nah, tapi sebelumnya beberapa istilah-istilah penting yang harus kalian kuasai. Ini ada beberapa istilah-istilah dalam literasi asam basa ya. Jadi ada yang disebut dengan larutan standar atau larutan baku, ada analit atau titer, kemudian ada istilahnya titik ekivalen, kemudian titik akhir literasi. Nah, ini perlu dipahami. Nah, yang pertama, larutan standar atau larutan baku ini biasanya larutan standar ya, yang sudah diketahui konsentrasinya. Sudah diketahui kadar konsentrasinya. Biasanya konsentrasi itu dalam molaritas. Nah, nanti kalau kita lihat larutan standar atau larutan baku ini, kalau dalam praktikumnya ini kita letak dia dalam suatu alat yang namanya buret ya. Jadi nanti dia itu terletak dalam buret. Di buku kita udah lengkap itu gambar daripada alat literasi. Nah, kemudian analit atau titer. Nah, ini malah sebaliknya. Ini zat ya yang akan ditentukan konsentrasinya. Ya, ditentukan konsentrasi atau molaritasnya. Nah, biasanya nanti ini kita letak dia di dalam suatu wadah ya. Biasanya wadahnya itu adalah tabung lah ya, tabung Erlenmeyer lah misalnya kan. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, jadi itu istilah daripada larutan standar atau larutan baku, analit atau titer ya. Nah, nanti adik-adik lihat itu kalau di buku paket kita kelas apa? Kelas 11 ya, itu ada di halaman 205 ya, ada di halaman 205 ya. Nanti coba dibuat bukunya ya supaya materi kita ini nanti ya bisa nyambung ke adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga itu titik ekivalen ya, titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini dapat kita katakan kondisi di mana ya, kondisi di mana asam atau basa ya, asam atau basa
itu tepat bereaksi. Ya, tepat bereaksi. Ya. Nanti rumus titik ekivalen ini ada. Ini yang penting nanti ya. Rumus untuk titik ekivalen. Dan kemudian istilah yang keempat, titik akhir titrasi. Ini adalah kondisi titrasi dihentikan, ya. Kondisi titrasi itu dihentikan. Ya. Biasanya disebabkan apa? Karena adanya perubahan warna, ya. Biasanya disebabkan oleh karena adanya perubahan warna, ya. Perubahan warna larutan oleh indikator biasanya, ya. Biasanya indikatornya ini indikator cairan biasanya. Jadi terjadi perubahan warna dan pada saat itulah titrasi itu kita hentikan. Nah, jadi dengan demikian ini dulu yang perlu dipahami, ya, hal-hal istilah-istilah penting di dalam titrasi asam basa. Nah, sekarang kita baru masuk ke pokok pentingnya, yaitu tentang perhitungan titrasi asam basa, ya. Perhitungan titrasi asam basa. Nah, ini dia. Jadi biasanya inti permasalahan daripada titrasi asam basa itu adalah adik-adik itu bisa melakukan perhitungan-perhitungan secara kuantitatif, ya, daripada asam basa ini. Nah, di sini nanti kita lihat ada rumus penting, ya, untuk perhitungan titrasi asam basa ini. Nah, ini abang buat dulu rumusnya, ya. Nanti dipahami dan abang jelaskan. Jadi rumusnya begini. Bisa kita buat mol 1, ya, dikali A1, ya, dikali A boleh. Nah, ini untuk asam sama dengan mol 2 dikali B, ini untuk basa. Oke. Atau bisa juga rumusnya ini kita modifikasi sedikit, ya. Jadi mol itu bisa kita buat jadi V1M1 kali A. Nah, ini tadi untuk si asam. Sama dengan V2M2, ya, dikali B. Ini untuk si basa. Nah, jadi dengan demikian, inilah rumus penting yang perlu adik pahami dalam perhitungan titrasi asam basa. Nah, sedikit abang jelaskan. Masalah A sama B ini yang utama yang harus dipahami. A ini pengertiannya valensi daripada asam, ya. Valensi asam itu lihat jumlah H positifnya, ya, lihat jumlah H positifnya daripada asam. Sementara kalau B ini menyatakan valensi daripada basa. Valensi basa lihat jumlah OH-. Nah, sementara untuk volume, ya, V1 dan V2 itu menyatakan volume, Jadi nanti kalau misalnya adik pakai satuan mol, di sini volumenya masih dalam satuan liter, ya, satuan liter. Dan M ini molaritas. Jadi kalau menjelaskan di sini, V ini volume, kemudian M ini menyatakan molaritas, ya. Nah, jadi intinya nanti kalau volumenya dalam liter, liter dikali molar itu sama dengan mol, ya. Jadi kalau ini liter, V2-nya juga harus liter, ya. Tapi kalau misalnya adik mau ubah ini dalam mililiter, V1-nya dalam mililiter, V2-nya juga harus dalam mililiter. Nah, cuman yang perlu dipahami bahwa liter kali molar itu sama dengan mol, ya. Tapi kalau dia mililiter kali molar itu nanti dia sama dengan milimol, ya. Oke. Merasa ini hal yang penting yang perlu kalian pahami untuk rumus daripada titrasi asam basa. Nah, supaya lebih jelas, ya, sepertinya kita bagus langsung ambil ke contoh soal, ya. Contoh soal kita di
buku diktat kita yang di halaman 205, kita ambil dulu contoh soal yang nomor 1 ya. Contoh soal nomor 1. Nah, kita lihat ya, contoh soal nomor 1. Nah, coba ya kita analisis soalnya dulu. Pertanyaannya di situ, berapakah konsentrasi larutan asam asetat ya. Jadi di sini abang catat dulu. Asamnya dibilang adalah larutan ya. Asam asetat ya. Asam asetat itu di situ CH3COH ya. Kemudian jika diketahui untuk titrasi 10 ml asam asetat tersebut, buat keterangannya 10 ml asam asetatnya diperlukan. Nah, jadinya ini dititrasi dia dengan larutan NaOH. Larutan NaOH. Larutan NaOH di situ diketahui volumenya 15 ml, kemudian molaritasnya 0,05 molar. Jadi yang ditanya di soal itu, berapakah konsentrasi daripada asam asetat? Ini dia. Ya. Nah, jadi di sini sedikit abang kembali ke rumus awal kita ya. Berarti ini kita ingin menggunakan rumus ya yang kedua. Ya, lebih baik kita pakai yang kedua. V1 M1 kali valensi sama dengan V2 M2 kali valensi basah. Nah, di sini kalau kita buat keterangannya nanti ada buat aja. Misalnya ini sebagai V1. V1-nya 10 mili ya. M1-nya itu yang mau kita cari. Nah, sementara yang ini sebagai V2 ya, untuk basahnya ini M2-nya. Nah, untuk valensi tadi abang bilang valensi asam, lihat jumlahannya. Jadi kalau kita lihat ini hanya 1, berarti valensinya 1. Nah, kalau basah lihat OH-nya. OH-nya 1, berarti ini B-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita masuk rumus ya. Tinggal masuk rumus. Tuliskan rumusnya tadi. V1 M1 kali A sama dengan V2 M2 kali B. Ya, itu rumusnya. Tadi ini punya siapa tadi nih? Ini punya asam asetat CH3COOH. Ini punya siapa? Ini punya basanya yaitu NaOH. Ya. Oke, sekarang nanti tinggal masukkan harga-harga yang ada di data soal. V1-nya 10, M1-nya yang mau kita cari, valensi asamnya tadi 1. Ya. Nah, kemudian untuk basah, V2-nya 15 ml, molaritasnya 0,05 molar, valensi basahnya tadi berapa? 1. Oke. Nah, ini tinggal lakukanlah perhitungan kimianya ya. Nah, berasa yang mau dicari tadi M1 ya. Coba ini bisa kita sederhanakan sepertinya ya. 15 sama 10 boleh disederhanakan, dibagi 3 aja. Dibagi 5. Berarti ini jadi 3, ini jadi 2. Ya, sehingga hasilnya M1 sama dengan 3 kali 0,05 kemudian dibagi 2. Ya. Jadi kalau kita hitung 3 bagi 2 itu kan 1,5. Berarti 1,5 dikali 0,05. Ya, 1,5 kalau dikali 0,5 itu dapatnya itu 0,75. Tapi karena ini jadi 0,05, berarti hasilnya jadi berapa? 0,075 molar. Ya. Oke. Nah, coba itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kunci yang sudah ada di buku diktat kita. Ya, coba dilihat contoh soal nomor 1. Nah, nanti dengan metode yang sama, ya, dengan metode yang sama, adik bisa menyelesaikan contoh soal untuk yang B juga, ya, nomor 1 yang B. Oke, Abah rasa untuk ya sesi pertama ini dulu perlu dipahami ya, penggunaan daripada rumus titrasi asam basa. Kemudian adik coba dulu nanti ya soal untuk yang nomor 1 ya, contoh soal nomor 1 bagian B-nya. Nah, itu coba
di rumah sendiri dulu ya. Nanti kita lihat selanjutnya penggunaan daripada rumus ini hubungannya dengan pH campuran ya. Abang rasa ini dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Selamat sore atau selamat pagi atau dimanapun adik berada ya keadaannya ya. Semoga tetap semangat belajar secara online dengan GU ya.